Halo, selamat malam Mas Aziz. Selamat malam Mas Irfan. Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Ya, bisa dengan. Oke, silakan Mas Aziz. Ini ceritanya terjadi kapan dan di mana, kalau boleh tahu? Ceritanya kurang lebih 1 tahun yang lalu Mas. Mungkin 2019 bulan Februari juga sih. 2020 berarti ya. Enggak sih, 2019 ya. Itu waktu itu kan saya dari Semarang ada tugas ke kantor buat ke kantornya lokasinya di Jakarta Mas, buat itu ada training kerja lah seperti itu. Okay. Terus di sana saya itu rencana akan menempati sebuah apartemen lah. Nah, kantor saya posisinya itu di belakang apartemen itu, jadi dekat gitu loh Mas. Saya sama teman saya 2 orang dari Semarang. Sampai sana itu, sampai stasiun udah habis sisa gitu. Terus kemudian saya sampai lokasi, sampai apartemen mungkin sudah jam 9-an gitu Mas. Terus saya diantar ke situ sama OB-nya kantor gitu Mas. Nah terus ketika saya keluar dari lift itu di apartemen, memang kesannya agak gelap gitu Mas apartemennya. Apa ya, lampunya itu kurang, penerangannya kurang lah, bahkan gelap gitu. Seperti itu. Kebetulan kamar saya pojok lagi. Terus sampai di kamar apartemen, saya masuk, itu memang kesannya sungup gitu loh Mas. Nggak enak lah. Seperti kita ada yang ngawasin langsung begitu sampai gitu. Begitu buka pintu malah. Sampai di situ, saya langsung ke kamar mandi. Posisinya begitu masuk kan ada ruang seperti ruang tamu luas gitu. Saya belok kiri kamar mandi. Nah, di situ tuh ada ruangan untuk istilahnya untuk menjemur pakaian gitulah. Jadi langsung hubungannya sama luar, dunia luar. Maksudnya sama kondisi luar gitu loh Mas. Jadi angin kadang biar kering pakaian ditaruh situ. Terus setelah saya beres-beres, saya istirahat di meja ruang tamu itu, di meja ruang tengah sama teman saya. Ngobrol seperti itu. Tiba-tiba itu pintu yang pas di kamar mandi itu tuh nutup kencang banget. Biar seperti itu, kalau menurut saya sih ya, kalau angin nggak sampai kayak gitu karena juga nggak ada angin. Terkesan seperti ada yang megang terus dilempar gitu loh Mas. Nah kayak gitu, aku kaget juga karena sebelumnya udah rasa-rasa sama temen, kok gini ya. Maksudnya agak gimana singgup gitu loh Mas. Nah terus berikutnya beberapa kejadian juga dialami teman saya juga sih. Kadang-kadang seperti ya kamar mandi nutup pintu sendiri, terus masuk luar gitu. Pernah saya kan pindah kamar tuh Mas. Jadi yang kamar mandi awal tadi itu sampingnya itu ada kayak bukan kamar sih tapi tempat sholat gitu loh Mas. Nah saya memutuskan sudah beberapa hari itu pindah ke kamar situ. Itu juga gimana gitu loh, hawanya juga nggak enak juga. Terus ya ngalami kejadian itu juga, kayak pintu nutup sendiri, pintunya persis yang tadi nutup kencang itu persis di belakang saya kalau posisi saya tidur. Nah terus ternyata kan kalau pagi saya ke kantor, jadi itu tadi ada acara training itu. Terus sebenarnya saya nggak cerita sama orang kantor, sama teman-teman yang di kantor yang rumahnya asli Jakarta. Nah itu, tapi teman saya yang satu itu sempat cerita itu. Nah terus katanya trainer saya itu, karena dia itu kan apartemen khusus bagi yang luar kota ke situ Mas. Jadi kalau yang rumahnya Jakarta, mereka nggak diizinkan ke situ. Makanya kalau saya tanya orang teman-teman yang rumah asli Jakarta, nggak tahu karena dia nggak pernah tidur di situ. Yang pernah tidur itu tak tanya, Mbak gini. Iya Mas, woi memang karena saya pun juga sering tidur di situ. Kalau bisa kamar mandinya jangan ditutup Mas gitu. Dia bilangnya gitu. Dia juga cerita Mas, pernah juga kayak gitu ngalamin yang saya alamin itu. Saya nggak tahu ya, terlepas maksudnya emang itu hal kebetulan atau apa. Mungkin Mas dulu nanti yang tahu, atau memang di situ ada istilahnya ada hal lain lah gitu loh Mas. Oke. Karena kalau menurut penuturan teman-teman sama atasan saya juga pun seperti itu gitu, kayak gitu. Oke. Baik. Sebelum saya sambungkan ke Mas Boy ya, Mas Aziz yang ada di Tembalang. Ini
sebelumnya saya ingin bertanya-tanya sedikit ya. J. Di apartemen yang Mas Aziz tempati, itu sebelumnya sempat ditempati oleh orang lain atau tidak? Sempet Mas, karena itu punya bosnya. Tapi ditempatin orang lain itu teman saya itu pernah. Oh, maksudnya dalam arti orang selain dari orang perusahaan saya? Iya. Itu saya nggak tahu, kayaknya belum nggak pernah Mas. Oke. Tapi sebelumnya pernah ditempati tapi dari perusahaan Mas Aziz ya? Teman sendiri itu. Itu kalau Mas Aziz tahu, mungkin dari cerita-cerita warga sekitar, itu apartemen itu gedungnya termasuk baru atau sudah lama? Kalau menurut saya itu lama Mas. Karena gini loh, kalau saya melihat gedung-gedung yang lain, itu sekelas apartemen gitulah ya, itu bagus Mas, maksudnya itu jelas itu udah lama. Dari catnya atau dari apa istilahnya interiornya gitu loh Mas. Itu Mas, udah saya pikir itu udah lama lah, udah lama sekali bahkan. Oke. Itu tadi Mas Aziz di lantai mana? Apartemen? Lantai 17 kayaknya Mas, kalau nggak salah loh. Lantai 17. Itu ditempati berapa orang Mas ruangannya? Sebenarnya punya kantor saya 2, pojok sama pojok, tapi yang pojok sana nggak tahu khusus buat siapa gitu. Kalau satu lantai gitu ya Mas, ada sekitar 1, 2, 3, 4, mungkin 4 Mas. Satu lantai 4 apartemen? Ada 4 kamar ya, 4 kamar itu. Tapi yang memang suasananya siang pun petang itu. Oke. Itu kamar mandi yang tadi sempat ada gangguan itu? Saya pernah tuh di kamar mandi. Jadi kesannya kayak waktu saya mau keluar dari luar ada yang nahan gitu loh Mas. Pintunya? Iya. Jadi mau kayak gimana ya? Ya kalau jenengan keluar dari kamar mandi itu saya dari luar tuh tak tahan gitu loh. Aku sampai "Duh, sopo to ki?" Sampai ya kayak gitu. Oke. Tapi pernah nggak dari Mas Aziz sendiri ketika berada di apartemen mungkin menghirup sebuah aroma yang nggak familiar gitu? Atau kalau mungkin kalau itu mungkin lupa ya Mas. Tapi kalau ada Mas Sliwer itu, dan yang paling itu tuh kayak selalu ada yang lihat itu loh. Entah pas sendiri atau pas sama temen kayak gitu. Paling gak nyaman di ruangan mana? Di bagian jelas itu yang samping itu, yang pintu itu ruangan kayak buat nyuci pakaian terus kita keringin itulah, di situ itu loh Mas. Pikirnya kan saya pindah situ kan biar silir agak di musola itu, di kamar kecil itu. Itu berapa ruangan Mas Aziz? Kalau ruangannya ada kamarnya 2, jadi 3 Mas. 3. Yang ruang sholat 1, ruang kamar tidur 2. Kamar mandinya itu 2 Mas. Yang ada gangguannya di kamar mandi yang mana? Kayak aku pernah ngalamin, teman juga ngalamin dua-duanya Mas. Dua-duanya? Dan yang aku dipesenin sama teman kantor itu udah ditutup dibuka aja, jangan ditutup gitu. Di apartemen Mas Aziz, mohon maaf, ada balkonnya atau tidak? Ada Mas, balkon ada. Yang kayak buat istirahat gitu kan di luar itu toh. Nah itu ada. Ini cukup dekat dengan kamar? Itu dekat. Nyambung? Itu nyambung sama kamar saya yang awalnya. Di kamar mandi yang tadi terbanting pintunya itu juga di kamarnya Mas Aziz itu yang nyambung dengan balkon? Itu kamar mandi yang kecil. Kan ada kamar mandi yang besar sama yang kecil. Itu di tengah Mas. Itu pintu yang kebanting itu pintu tengah yang untuk cucian itu. Nah pintu itu. Terakhir Mas Aziz, ketika Mas Aziz tadi terbanting pintunya itu posisi sendiri? Wah, itu dekat sekali Mas. Saya lihat misalkan ada siapa gitu loh Mas. Sempat saya lihat, nggak ada siapa-siapa, tak gituin. Dan itu sangat deket toh, mungkin 2 meter dari tempat meja makan itu loh. Saya kan di meja makan itu. Ngopi-ngopi sama ngerokok-ngerokok, istirahat dulu.
Oke, Mas Aziz, itu apartemen samping-samping kan tadi katanya satu lantai ada 4 apartemen ya. Itu terisi atau enggak? Yang saya tahu enggak, Mas. Yang deretan saya enggak. Oke, berarti yang terisi cuman apartemen punya Mas Aziz ya? Setahu saya iya. Oke, baik. Mungkin akan saya sambungkan ke Mas Bo, Mas Aziz ya. Karena ini satu cerita yang cukup unik, karena di sebuah apartemen yang mungkin kedengarannya bagi kerabat Imelda, apartemen itu mungkin ambience-nya sebuah ruangan yang modern, yang mungkin perabotan-perabotannya pun juga baru gitu ya Mas ya. Walaupun secara gedung mungkin dan ornamen-ornamennya terasa sebuah gedung lama. Ini sebenarnya apa yang dialami oleh Mas Aziz, Mas Bo? Ya, nun sewu buat Mas Aziz ya tadi ya. Iya, Mas. Nun sewu Mas Aziz. Mas Aziz, saya mau tanya ini. Apakah apartemen tersebut, nun sewu, tidak jauh dari stasiun kereta api Nun Sewu? Iya, enggak begitu jauh, Mas. Enggak begitu. Saya sebut inisial aja ya. Iya. PS gitu ya. Betul sekali. Ya, Mas. Iya, betul. Lurus saja itu. Ya, kalau bahasa saya itu kalau boleh saya bayangkan itu mungkin kalau arah menuju ke sana itu berarti kanan jalan ya, Mas ya. Iya, betul sekali, kanan jalan. Nun Sewu, sebenarnya Mas Aziz ini sudah merasakan adanya satu getaran aneh. Di bayang saya pada waktu jenengan itu kan pakai lift ya Mas ya, Nun Sewu ya. Jenengan keluar dari lift terus kemudian belok ke kiri. Di situ ada lorong panjang. Yang ada apa, Mas? Lorong panjang ya Nun Sewu kalau bahasa saya. Lorong betul. Panjang. Betul. Di situ saya bayangkan ada 2 lampu yang mati, Nun Sewu. Betul, mati Mas semua, betul lorong itu. Mati. Dan di situ jenengan sempat ada satu mungkin kalau di dalam hati jenengan gini, waduh, kok tempatnya kayak gini ya? Jadi Mas, pertama udah kayak gitu saya. Jenengan sudah ada satu keraguan, waduh, ini bener ndak ini ya? Maksudnya kok suremen ya, suker ya mungkin ya. Betul. Nun Sewu, pada waktu jenengan memasuki kamar yang dituju untuk jenengan, Nun Sewu. Kalau saya bayangkan itu dari pojok nomor 3 atau 2 itu Mas, Nun Sewu. Dari pojok nomor, yang dari pojok mana Mas? Pojok sebelah kiri jenengan kalau mau menuju ke kamar jenengan. Pojok sebelah kiri itu kamar, betul. Terus sebelahnya kamar lagi. Ya, berarti dari pojok di depannya nomor jenengan 2. Nomor 2 aja. Oke. Pada saat masuk kamar, jenengan mencium aroma apa Mas, Nun Sewu? Kalau aroma wangi itu pernah juga Mas saya. Wangi bunga ya Mas ya? Iya, saya pernah juga itu wangi. Sempat ada cerita begini nggak Mas, Nun Sewu? Ada satu teman atau misalnya satu kerjaan yang melihat kayak kembarannya, contoh jenengan melihat si A, tapi ternyata si A baru datang, itu sempat ada mendengar cerita itu enggak Mas? Pernah Mas, pernah. Cari cewek, teman saya cewek. Iya. Dan pernah ada satu. Iya. Gimana Mas? Dia lihat itu teman itu kayak gitu. Lihat teman kerja yang lain seperti itu. Terus nggak taunya dia belum datang apa gimana gitu. Nun Sewu Mas Aziz, tidak jauh dari lift ada tangga darurat ya Mas ya, Nun Sewu. Berarti tepatnya betul sekali. Kalau kita mau menuju ke lift berarti itu sebelah kirinya berarti ya Mas ya. Betul sekali. Sebelah kiri langsung pintu darurat itu. Nun Sewu sangat. Ada cerita apa di tangga darurat Nun Sewu? Sempat pernah mendengar cerita? Belum Mas, belum. Cuma itu ngeri banget tempatnya, yakin. Suapinya minta ampun dan pokoknya kalau yang lihat pasti mesti ono setane lah, kesanane gitu loh Mas. Ngeri banget itu. Antara lift terus kemudian tangga darurat. Terus nggak tahu ada satu lorong kecil itu kayak untuk nempatin apa sih itu ya? Nggak tahu itu kayak alat pel atau ember atau apa itu? Di mana? Ya ada betul. Apa sih ya? Kayak lengkongan kecil gitu loh Mas. Nun Sewu kalau bahasa saya. Ada. Dan di situ juga gelap ya Nun Sewu Mas ya. Gelap sekali itu, apalagi itu ya. Oke.
Jadi gini, Mas Aziz Nun Sewu ini saya memvisualisasikan apa yang ada di benak saya. Seorang orang tua dengan berkalung bunga Nun Sewu. Dan ini terkesan ada hubungannya sebelum apartemen itu dibuat, Mas Aziz Nun Sewu. Jadinya di sini kalau bahasa saya, kalau kita lihat dari karakteristik daripada apa yang saya gambar ini Nun Sewu, dia semacam kayak menyimpan dendam. Itu dendam apa Nun Sewu? Jadinya memang sering terjadi poltergeist di sana. Jadinya contoh kayak barang dibanting, langkah kaki, terus kemudian sempat ada cerita untuk lift itu kadang buka sendiri, nutup sendiri, enggak Nun Sewu? Betul, iya Mas. Itu saya alami sendiri malah. Nggak ada yang itu kok di lantai ini buka gitu kan maksudnya? Betul. Nah, tidak ada orang masuk tapi buka. Kadang-kadang tak isengin temanku, lah ini orangnya masuk, kamu nggak lihat aja. Karena aku nggak pikir sejauh itu Mas. Kalau benar-benar ternyata ada yang itu ada nenek itu. Dan ini tapi itu bahkan lebih dari satu kali Mas kalau kayak gitu. Tapi di lantai yang sama nggak Mas Aziz? Nggak Mas. Setahu saya nggak sih. Kadang-kadang nggak ada orang yang itu, loh kok buka dewi. Buka sendiri. Kok di sini ngeri sekali kan. Nun Sewu, kalau panjenengan boleh ingat, lantai ganjil enggak Mas Nun Sewu? Iya, saya ganjil betul. Contoh, jenengan mau ke lantai 17, di lantai mungkin 7, 9, itu mesti kok buka tuh, enggak ada masuk kok buka gitu. Betul. Oke. Ini sebenarnya dia ini sosok wanita tua ini bersemayam di satu tempat nggak sih Mas Bo? Atau mungkin di satu lantai atau di seluruh apartemen itu menjadi tempatnya dia? Kalau bahasa saya gini Mas, karena di sana itu Nun Sewu kalau menurut saya banyak residu alamnya Mas, dengan kejadian-kejadian masa lalu Mas. Itu yang pertama, sebelum ada apartemen tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu pembangunan apartemen tersebut Nun Sewu. Ini agak sedikit ekstrim Mas, tapi semoga aja ini saya salah kan gitu. Apakah betul juga dulu pernah ditanam tumbal di situ? Oke. Dalam arti ada satu pekerja yang meninggal terus kemudian ditanam sekalian di situ Nun Sewu. Nah ini yang masih menjadi satu tanda tanya besar di sini Nun Sewu. Cuma karena di sini juga residu alam untuk kejadian-kejadian masa lampau sebelum ada apartemen ini juga saling menyertai Mas Irfan Nun Sewu. Jadinya kalau dibilang satu tok, enggak satu tok Mas. Karena ini memang banyak sekali satu kejadian-kejadian terus kemudian di apa istilahnya residunya itu terus kemudian divisualisasikan lagi oleh alam itu sendiri. Dan nenek itu juga yang di kamar itu Mas berarti. Maksudnya yang di apartemen saya juga. Iya, betul sekali Mas. Dan itu memang sudah lama di tempat itu sebelum apartemen itu ada Mas Nun Sewu. Baik. Dan juga mungkin karena tadi energi yang negatif tadi yang disebutkan oleh Mas Budi curigai sebagai ada tumbal sebelum pembangunan itu yang mungkin membuat suasana di apartemen itu juga singgup gitu ya. Kalau bahasa saya sebenarnya kalau dibilang terang ya terang tapi kok kurang terang gitu. Contoh lampu 10 watt harusnya tuh terangnya seperti ini tapi ini kok betul. Remeng-remeng gitu ya kalau bahasa saya gitu. Dan kalau boleh saya bayangkan catnya juga sudah kayak ini tuh ya apartemen tapi kok catnya kok apa ya kusam ya Nun Sewu bahasa saya Nun Sewu. Tapi memang yang dominan adalah sosok wanita tua ini Mas Bu. Kalau untuk yang lebih dominan kalau boleh saya bicarakan seperti itu Mas. Sebenarnya ada satu lagi Mas Nun Sewu. Jadinya kalau bahasa saya ini semacam kayak satu jodoh kayak suami istri gitu loh Mas Nun Sewu kalau bahasa saya. Pasangan gitu ya. Ya. Pasangan, tapi di sini yang paling yang kuat adalah yang wanitanya Nun Sewu, yang berkalung bunga itu tadi. Kalau Nun Sewu sangat. Kalau boleh saya berkomentar seperti itu Mas Irfan. Dan bisa jadi harum bunga yang tadi juga sempat Mas Aziz rasakan itu juga mungkin tanda-tanda kehadiran dari nenek ini. Iya, gitu. Eternya sangat kuat Mas ini Mas. Nenek ini sangat kuat dan ini terkesan kayak. Karena memang istilahnya apa ya, galak gitu ya Pas. Ya kalau bahasa saya dia kayak menyimpan dendam. Gitu loh. Jadinya residu alam yang dimunculkan lagi dengan dendam tertentu kalau bahasa saya gitu Nun Sewu. Dendamnya ini kepada penghuni apartemen atau orang-orang yang datang ke situ? Kalau bahasa saya dendam ini mungkin residu alam dendam masa lampaunya dia Mas ya. Waktu masih hidup mungkin gitu ya Mas.
Ya, kalau bahasa saya dengan kejadian dulu yang pernah dialami oleh siapapun ini yang saya gambar itu. Jadi masih menyimpan amarah gitu. Ya, betul sekali. Terus kemudian terbawa residunya, terus divisualisasikan oleh alam berulang-ulang dengan banting pintu, terus kemudian menjatuhkan benda. Kadang itu juga istilahnya kalau orang Jawa bilang itu membo-membo atau menyamai. Contoh Mas Aziz di situ, terus temennya lihat Mas Aziz sudah masuk kamar, ternyata Mas Aziz baru datang, seperti itu. Jadi bentuk satu ketidakpuasan kalau bahasa saya. Seperti itu. Tapi terakhir Mas Bo, ini sebenarnya si nenek ini kemarahannya itu bisa sampai menimbulkan gangguan yang se-ekstrim apa? Kalau bahasa saya se-ekstrimnya mungkin orang itu akan diganggu oleh psikisnya, mungkin seperti kayak histeria atau trans gitu, Mas. Oke, jadi sampai segitunya gitu ya. Oke. Baik, Mas Aziz. Mas. Oke. Ya. Kalau ada cerita lagi sebetulnya sih waktu di rumah. Oke, mungkin kita beri kesempatan untuk penelpon lainnya ya, Mas Aziz. Mungkin Mas Aziz bisa gabung di kesempatan berikutnya ya. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Aziz sudah menyempatkan waktu di malam hari ini, dan selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam.